Oke, di sini saya akan menjelaskan batasan dan kajian fonologi dengan kajian fonetik. Yang pertama, batasan dan kajian fonologi. Fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama yaitu bunyi bahasa atau font, yang disebut tata bunyi atau fonetik. Dan yang kedua, mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Nah, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses pembentukannya dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Lalu yang kedua, membahas kajian fonetik. Yang pertama ada klasifikasi bunyi. Berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Yang kedua ada konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Lalu yang ketiga, bunyi semi vokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikannya belum membentuk konsonan murni. Lalu ada berdasarkan jalan keluarnya arus udara, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut dan membuka jalan agar arus udara dapat keluar. Yang kedua, melalui rongga hidung. Bunyi oral yaitu bunyi yang dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung, sehingga arus udara keluar melalui mulut. Lalu berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara saat bunyi diartikulasikan, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bunyi keras atau portis, yaitu bunyi bahasa yang pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kuat arus. Dan yang kedua, bunyi lunak atau disebut dengan lenis, yaitu bunyi yang pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kuat arus. Baik, selanjutnya D. Berdasarkan lamanya bunyi pada waktu diucapkan atau diartikulasikan. Yang pertama ada bunyi panjang, kedua bunyi pendek. E. Bunyi dibedakan menjadi bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Derajat kenyaringannya ditentukan oleh luas atau besarnya ruang resonasi pada waktu bunyi diucapkan. Makin luas ruang resonasi, saluran bicara waktu membentuk bunti. Makin tinggi derajatnya kenyaringannya, begitu pula sebaliknya. F. Berdasarkan perwujudannya dalam suku kata. Yang pertama bunyi tunggal, yaitu bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata. Yang kedua bunyi rangkap, yaitu 2 bunyi atau lebih yang terdapat dalam suku kata. Yang ketiga diftong, vokal rangkap, contohnya ai, au, dan oi. Yang keempat klaster, yaitu gugusan konsonan, yaitu fr, kr, tr, dan bl. G. Berdasarkan arus udara. Yang pertama bunyi agresif, yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. A. Bunyi agresif pulmonik, yaitu dibentuk dengan mengecilkan ruang paru-paru, otot perut, dan rongga dada. B. Bunyi agresif glotalik, yaitu terbentuk dengan cara menerapkan pita suara sehingga glotalis dalam keadaan tertutup. Yang kedua bunyi ingresif, yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. A. Ingresif glotalik, yaitu pembentukannya sama dengan agresif glotalik tetapi berbeda pada arus udara. Yang kedua pembentukan vokal, konsonan, diftong, dan kluster. A. Pembentukan vokal. Vokal dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, bentuk bibir, dan strukturnya. Yang pertama berdasarkan bentuk bibir, yaitu vokal bulat, vokal netral, dan vokal tak bulat. Yang kedua berdasarkan tinggi rendahnya lidah, yaitu vokal tinggi, vokal madya atau sedang, dan vokal rendah. Yang ketiga berdasarkan bagian lidah yang bergerak, yaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang.
Yang keempat, berdasarkan strukturnya, yaitu vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, dan vokal terbuka. Lanjut, pembentukan konsonan. Membentuk konsonan didasarkan pada 4 faktor. Yang pertama, berdasarkan daerah artikulasi. Konsonan bilabial, labiodental, apikondental, apikoalveolar, palatal, velar, global, dan laringal. 2. Berdasarkan cara artikulasi, konsonan hambat, frikatif, getar, lateral, nasal, dan semivokal. 3. Berdasarkan keadaan pita suara, konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. 4. Berdasarkan jalan keluarnya udara, konsonan oral. C. Pembentukan diptong. Diptong adalah 2 buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Perbedaan vokal dengan diptong adalah terletak pada cara hembusan napasnya. 1. Diptong AU, pengucapannya au, contohnya harimau atau kerbau gitu. 2. Diptong AI, pengucapannya ai, contohnya santai atau sungai. 3. Diptong OI, pengucapannya oi, contohnya amboy atau asoy. D. Membentuk kluster. Gugus atau kluster adalah deretan konsonan yang terdapat bersamaan pada satu suku kata. Yang pertama, gugus konsonan pertama P, B, T, K, G, S, dan D. Gugus konsonan kedua L, R, dan W. Gugus konsonan ketiga S, M, N, dan K. Gugus konsonan keduanya adalah konsonan lateral L, misalnya PL, pleno atau pleno, BL, blanco atau blanco, dan begitu seterusnya hingga konsonan kedua R dan W. C. Kajian fonemik. Istilah fonemik dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional, artinya satuan fonemik memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distinktif atau unit bunyi yang signifikan. 1. Realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yakni fonem menjadi bunyi bahasa. 2. Variasi fonem. Variasi fonem adalah wujud berbagai manifestasi bersyarat maupun tak bersyarat dari fonem. Wujud variasi suatu fonem yang ditentukan oleh lingkungannya dalam distribusi yang komplementer disebut variasi alofonis atau alofon. Baik, selanjutnya gejala fonologi bahasa Indonesia. 1. Penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. 2. Penghilang fonem. Penghilangan fonem adalah kehilang bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. 3. Perubahan fonem. Perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dengan jelas. 4. Kontraksi. Kontraksi adalah gejala yang memperlihatkan adanya satu atau lebih fonem yang dihilangkan. 5. Atau penggantian fonem. Analogi adalah pembentukan suatu kata baru berdasarkan suatu contoh yang sudah ada. 6. Fonem suprasegmental. Fonem vokal dan konsonan merupakan fonem segmental karena dapat diruas. Fonem tersebut biasanya terwujud bersama-sama dengan ciri suprasegmental seperti tekanan, jangka, dan nada. A. Jangka yaitu panjang pendeknya bunyi yang diucapkan. B. Tekanan yaitu penonjolan suku kata dengan memperpanjang pengucapan
meninggikan nada dan memperbesar intensitas tenaga dalam pengucapan suku kata tersebut. C. Jeda atau sendi, yaitu ciri berhentinya pengucapan bunyi. D. Intonasi adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan baik turunnya nada dalam pelafalan kalimat. E. Ritme adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan pola pemberian tekanan pada kata dalam kalimat.